kan. Mungkin orang tuh mikirnya kayak belum sampai ke teknologi maju tapi baru sampai ke wah ini goib nih. Iya. Atau lo mungkin kepikiran gini gak, kalau Saranjana itu sebenarnya Atlantis. 75 31 action. Wow, itu kayak topik untuk hari lain gitu. Oh, itu kayak topik untuk hari lain. Gitu. Mungkin bukan kota yang tidak terlihat, Ray. Mungkin kotanya memang ada di tempat yang kita tuh susah ngeakses, kayak di bawah laut. Bener. Bisa jadi gitu gak sih? One Piece. One Piece. Jadi sebenarnya Indonesia itu all blue. Itu Pak, One Piece itu ada di kota Saranjana. Bener. Gua bro mulai make sense sih. Jadi bener ya kata yang lek ya. Bener. Apa tuh kata yang lek? One Piece ada di Tanjung Priuk. Itu bener tuh. Agak beda tuh tapi. Agak beda. Tanjung tuh. Priuk ke Kalimantan jauh sih. Jauh juga. Tapi kan masih all blue. Iya bener banget. Bener. Oke. Tadi Oke, cukup seru juga teori-teori soal kota Saranjana ini. Cuma ya ini masih asik lah untuk diperdebatkan, karena kalau gue pribadi jujur masih 50-50. Mengingat balik lagi, mungkin orang Kalimantan kan juga banyak yang bisa dan banyak yang terlibat dengan hal-hal mistis, ilmu gaib. Mungkin mereka mempunyai kekuatan itu gitu. Itu benar. Bisa jadi gitu kan. Iya. Cuma gini Ray. Gimana tuh Gi? Lebih baik kita sudahi dulu ya obrolan soal kota Saranjana ini. kita keep buat episode sebelumnya. Jadi kita masih banyak topik nih soal kota Saranjana ini. Karena emang kota Saranjana ini adalah sebuah hal yang menarik sebenarnya buat kita bahas. Karena kita bisa memperluas bahasan tentang kota Saranjana. Kayak contohnya teori gue tadi, teori Saranjana itu adalah Atlantis. Itu dia. Atau misalnya kota Saranjana itu adalah One Piece. Menarik kan? Menarik banget. Jadi sebenarnya selama ini gue itu Monkey D. Luffy. Wah, enggak. Oh, enggak. Lu Chopper. ya udahlah, ya nggak apa-apa lah. Oke. Coba tadi gue sempat menyinggung kalimat kita di awal, dimana kan lu dengerin konspirasi udah dari sebelum lu lahir tuh. Jadi lu dari umur 1 tahun 2 bulan, lu tiba-tiba keinget lagi nih soal konspirasi yang bikin lu tertarik soal konspirasi. Bener banget. Walaupun gue temenan sama lu dari umur 1 tahun 5 bulan sih. Iya bener banget. Ya kan, gue temenan sama lu 1 tahun 5 bulan, gue baru suka konspirasi umur 19 tahun. Agak lama tuh. Cuma dari lu pernah mendengar konspirasi sebelum lu lahir, menurut gua ini seperti ada keterkaitan dengan yang namanya reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Menarik. Kalau dari lu sendiri nih, karena lu sendiri udah pernah mendengar soal konspirasi Saranjana dari lu masih roh. Lu pribadi percaya gak dengan adanya reinkarnasi? Jadi reinkarnasi itu kan intinya ketika lu meninggal, lu terhidup kembali. Yes. Tapi menjadi sosok apa gitu kan? Mungkin bisa jadi masih sama manusia, cuma dalam raga yang berbeda. Atau jadi makhluk hidup lain. Ya, kita nggak ada yang tahu. Yang jadi tutut sih. Oke, dari lu percaya reinkarnasi? Dari gua sejujurnya gua percaya reinkarnasi. Gua bisa ngejelasin lewat beberapa fakta yang pernah diungkapkan sama beberapa peneliti soal reinkarnasi itu sendiri. Kayak contohnya di sini ada seorang peneliti namanya Ian Stevenson. Dia itu tuh mantan profesor psikiatri nih di Universitas Virginia. Dalam penelitiannya dia menulis bahwa ada sekitar 35% anak-anak yang ngaku dan ingat punya kehidupan sebelum mereka hidup. Gitu. Itu anak-anak yang ngomong. Mereka tuh punya yang namanya tanda lahir atau cacat lahir. Jadi kemiripannya itu tuh ada di tanda lahir dan cacat lahir mereka gitu. Tapi kalau gue ya, kan lu percaya. Gue nggak percaya. Lu masih nggak percaya? Gue nggak percaya. Coba gue tambahin fakta lagi nih. Seperti contohnya dalam studi yang terpisah nih, dan masih dari orang yang sama. Stevenson tuh pernah mewawancarai 3 anak yang mengaku ingat punya aspek kehidupan mereka sebelumnya. Jadi masing-masing dari anak yang diwawancara itu membuat 30 sampai 40 pernyataan. Banyak dong, 40 pernyataan atau 40 pengakuan tentang ingatan-ingatan yang mereka tuh nggak ngalamin sendiri gitu. Dan
berdasarkan verifikasi tersebut, jadi ini udah dicek, di-recheck lagi nih. Jadi dia melakukan verifikasi ulang nih dari Double check double check dari pernyataan anak-anaknya itu. Itu berdasarkan hasil double check ya, 92% bener loh. 92% bener. bener itu. Ya, dan kasus ya kurang lebih sudah lebih dari 2.500 kasus yang diteliti. Tapi ini bukan cuma sama si Ian Stevenson, ada peneliti lain namanya Jim Tucker. Kurang lebihnya dia sudah meneliti 2.500 kasus. Terus di beberapa kasus juga ada beberapa orang yang punya ingatan kalau mereka pernah terbunuh. Woi, Jadi dulu lu hidup sekarang, ya, tapi lu ngerasa kok gue pernah mati gitu. Mungkin jiwa gue memang udah mati sekarang. beda cerita kalau jiwa yang mati, beda. Kita nggak ngebahas mentalitas ya. Nggak bahas mentalitas. Kita bahas reinkarnasi di sini. Kita bahas reinkarnasi. Reinkarnasi. Kita mental gue juga sehat-sehat aja alhamdulillah. Terus ada juga, cuma di sini kenapa reinkarnasi itu menjadi sebuah teori yang nggak terlalu kuat karena ada beberapa orang yang diteliti itu tuh mereka tuh mulai hilang ingatan tentang reinkarnasinya mungkin ya itu di usia 5 sampai dengan 7 tahun. Cuma kita lihat lagi deh kayak misalnya contoh teori reinkarnasinya Enzo Ferrari sama Mesut Ozil. Wah, itu banyak banget diperbincangin tuh. Ya kan, legend kan. Dan berdasarkan dari yang gue lihat itu tuh emang nggak Mesut Ozil itu emang lahir ketika Enzo Ferrari udah meninggal, tapi kan jedanya coba beberapa bulan dan di tahun yang sama. Iya. Mereka punya ciri fisik yang sama. Itu Bener. gimana tuh kalau dari lo? Itu keren banget sih menurut gue. Keren ya? Kayak wah aneh banget tapi Aneh juga tapi keren dan juga aneh. Keren dan juga aneh. Tapi sejujurnya lu percaya dengan reinkarnasi? Kayak hal itu bisa membuat gue tergoyang dikit. Tergoyang? Oh, lu tergoyang? Karena gue fans Mesut Ozil nih, Pak. Oh, lu fans Mesut Ozil. Fans Mesut Ozil. Oke, Kan? lu fans pas dia masih di mana? Pas dia masih ini sih ngembangin mobil Ferrari. Oh, karena dia Kata lu- masih montir-montiran tuh. Iya, katanya reinkarnasi kan. Oh iya, berarti betul, nggak apa-apa betul, dong betul. ngefans pas dia Berarti kehidupan lu ngefans sebelumnya. Enzo Ferrari pas dia di Real Madrid. Nah, itu. Oke. Itu juga bisa kan? Bisa. Nggak salah dong. Nggak salah. Reinkarnasi. Iya. Jiwanya sama dong. Jiwanya masih sama. Sama, raganya aja. Raganya yang berbeda. Tapi intinya sama. Nah, intinya Iya. sama. Jadi gimana? Lu percaya gak dengan adanya ini? Si Oke, kalau reinkarnasi? kasusnya khusus ya Enzo sama Ozil gue percaya. Kalau kasus Enzo dengan Ozil. Gue percaya. Kalau misal siapa ya? Gua nggak tahu lagi kasusnya yang mau gue bawa. Oke, kita anggap kasus lain. Ya dengan ini deh, dengan beberapa tadi hasil dari penelitian seorang Ian Stevenson yang meneliti orang-orang yang punya ingatan tentang masa lalunya. Ah, itu gimana? Nah, itu gue nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Yang diteliti anak-anak kan. Ya, Anak-anak masih zaman-zamannya berhalusinasi, apalagi umur-umur segitu. Ya, itu bener bisa sih, dibantah bener sih. dengan mudah. Kayak Bener. dulu pasti lu masih kecil punya lah pengalaman pribadi atau cerita temen lu yang dia bisa ngelihat hal-hal aneh gitu kan. Atau punya imaginary friend gitu kan. Oh iya benar sih. Kayak gitu aja mereka bisa membuatnya kan. Iya, Apalagi iya. dengan ingatan kayak gitu. Gue juga dulu pas kecil punya imaginary friend soalnya. Nah, Susanto itu. namanya. Bang. Namanya kok Susanto. Agak serem tuh imaginary friend-nya tuh. Enggak. Nama imaginary friend gue keren banget dulu. Siapa? Manuel Anthony. tapi bener juga sih apa kata lo sih, karena dia melakukan penelitian itu mayoritas ke anak-anak kecil, dan anak kecil pun juga tadi gue lihat setelah gue ngomong juga mereka beberapa yang hilang ingatan di usia 5 sampai 7 tahun. Make sense juga kalau itu coba bagian dari halusinasi mereka. Iya. Makanya Bener. Makanya sebenarnya menurut gue ya, Ah, reinkarnasi ini tuh masih belum terbukti valid lah. ya bener, walaupun udah ada 2.500 orang yang dites. Iya. Oke. Kayak ya mungkin balik lagi lah kepercayaan masing-masing gimana. Ya, kepercayaan masing-masing. Terkait Kalau reinkarnasi. Kita tidak menjudge lah di sini. ya bener. Kalau misalnya ini afterlife, lu percaya? Kehidupan setelah Afterlife? kematian? Percaya nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Karena ya gue belum ngalamin. Ah, ya bener juga sih. Iya kan? Ya bener juga sih. Kalau misalnya ya udah kejauhan. Udah kejauhan ya? Kalau ngomongin Offset. afterlife udah kejauhan. Tapi kalau misalnya lu pribadi bisa mereinkarnasi diri lu dan lu bisa memilih untuk direinkarnasi menjadi siapa atau menjadi apa, lu pengen jadi apa? Gue mau jadi batu.
Kenapa batu? Kenapa batu? Lu bayangin men, batu Ah, cuma sekecil ini, sekecil genggaman tangan, iya. itu bisa ngebantu banyak orang. Apa contohnya? Lalu lu lagi dirampok, Ah, terus nggak ada apa-apa di sekitar lu, ada batu, lu lempar ke rampok, terus lu selamat dari rampok itu. bener sih, make sense sih. Kayak temen gue juga ada yang kayak gitu. Ah, Dia lagi dibully, terus sama ditimpukin batu. Dia menyelamatkan diri dari pembuli. Oke. Batu cukup ini sih. Batu. lu bayangin, Apa? lu cerita Nabi dulu nih ya. Cerita Nabi. Oke. Kita lanjut ke cerita Nabi. Cerita Nabi nih ya. Oke. Dulu itu Ah, ada yang kita mau ngusir setan, kita tuh harus lemparin batu, Pak. ya lempar jumroh. Sakral men batu men. Oh, iya oke, bener. Bener kan? Bener. Batu sakral sih. Nah kalau lu mau jadi apa Gi? Kalau lu terreinkarnasi gitu. Reinkarnasi, gue mau jadi sebenarnya gue pribadi udah nggak pengen hidup lama sih, jadi gue pengen jadi inilah burung dodo. biar punah. Biar lu udah gak usah reinkarnasi lagi ya. Biar gue udah nggak usah reinkarnasi lagi. Udah, gue pengen jadi burung dodo. Gue pengen hidup sekali, punah, selesai. Udah. Selesai. Ya, karena gue percaya dengan kehidupan afterlife. Afterlife. Ya mungkin di afterlife gue bukan jadi burung dodo, Jadi apa? jadi ikan pari yang baru punah. Jadi intinya gue pura-pura juga. Sama aja ya. Sama aja. Itu sama aja. Gitu. Jadi gimana Rai? Cukup membuat pala lu meledak gak dengan reinkarnasi dan kota Saranjana? Asli Pak, ini pala gue udah pecah banget Pak. Asli pecah banget. Kalau lu dari skala 1 sampai 10, seberapa percaya lu dengan kota Saranjana? 1 sampai 10, Ya. 9,5. Wow, Gede kan? gede sih. Karena kalau gue pribadi, Berapa? gue cuma naruh di 6. 6. Make sense. Make sense, balik lagi. Karena ya itu tadi yang gue bilang, orang Kalimantan mungkin yang setahu gue banyak yang punya ilmu-ilmu mistis. Ya. Ya kan? Kalau dari teori reinkarnasi, Reinkarnasi? gua Gue 6,78. cukup gede sih, karena gua pun yang ngebawa ini juga setelah mendengar pendapat lo tadi, setelah mendengar statement lo tadi yang gua awalnya ada di angka 8, ya cukup ngegoyahin prinsip gua aja sih. Ya, tetap karena gua sendiri adalah orang yang sebenarnya bisa dibilang cukup percaya sih dengan teori reinkarnasi, dan gue pengen kalau misalnya emang itu ada gitu, menjadi someone new misalnya, gue nggak tahu kan. Ya misalnya begitu gitu. Jadi lu gak puas dengan diri lu yang sekarang apa gimana? puas. Okay. Tapi bayangin kalau misalnya gue hidup kembali jadi CR. Wis, gacor Pak. Gacor kan? Gacor. Iya kan? Gitu. Itu tapi berdasarkan teori lo tadi itu cukup make sense, dan itu bikin rasa percaya gue terhadap teori reinkarnasi jadi cuma di angka ya 6 lah. 6 gitu. Gak apa-apa. Semua orang punya pendapat beda-beda. Ya, semua gak orang ada punya yang pendapat. salah, gak ada yang benar. Ya, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Itulah kenapa kita namain konspirasi. Karena berdasarkan data juga, konspirasi itu kan banyak data yang berceceran di mana-mana. Seperti Betul contohnya banget. tadi kota Saranjana yang ada di peta kuno tapi di peta modern nggak ada. Itu Misalnya dia. begitu. Itulah kenapa kita bikin program yang namanya Aspirasi. Asupan. konspirasi. Oke, jadi buat para voicers, segitu dulu episode konspirasi kali ini. Kalau misalnya dari kalian ada yang pengen ngasih ide tentang konspirasi, bisa banget buat komen atau DM di sosial media kita. Misalnya mau request kayak, Bang, bahas teori konspirasi Darwin dong, misalnya Darwin Nunes gitu. Darwin Nunes. Kenapa Kenapa gak gol-golin? Kenapa gitu gak kan? gol-golin, atau teori Charles Darwin tentang manusia monyet segala macam. Boleh banget request atau DM ke IG kita buat jadi bahan perbincangan kita. Karena sejujurnya konspirasi itu adalah sebuah hal yang sangat amat menarik, seperti yang kita bilang tadi ya kan, Ray. Menarik untuk kita perbincangkan karena balik lagi datanya cenderung kurang valid, cenderung juga datanya juga kita susah nyari ya. Jadi ini akan menjadi sebuah diskusi yang mantap gitu. Setuju. Oke. See you on the next episode para voicers. Kali ini gue Egi, Gua Ryan. pamit undur diri. 75 31 action. 75 31 action.